Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Jadi kita punya kabar terbaru dari pemain naturalisasi. Jadi sebenarnya ada 3 nama yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Ada Jairo Ridwell, ada Ole Romeni yang hampir pasti dinaturalisasi, dan ada satu nama lagi, si Mitchell Baker. Tapi sepertinya ini masih abu-abu dan kita harapkan dia segera dinaturalisasi karena menurut saya ini pemain yang bagus untuk posisi back dan akan menambah persaingan yang cukup ketat di lini belakang timnas Indonesia. Seperti apa beritanya? Mari langsung kita simak. Let's go. Kan Ole ada Jairo ya. Jairo masih paperwork, satu lagi. Nah ini benar. Nah itu ada yang kasih bocor itu Mitchell ya, benar ya. Jadi Ole sudah terima Pak Kemenpora berkasnya? Saat ini belum, tapi paperwork yang diperlukan PSSI sudah lengkap. Jadi kami prinsipnya hanya menunggu dan prinsipnya bagaimana bisa memperkuat timnas. Ini keren teman-teman. 2 nama sudah pasti, ya hampir pastilah dinaturalisasi sama PSSI. Ada Jairo Ridwell, ada Ole Romeni. Saya pikir ini sangat-sangat bagus sekali untuk kita nantikan. Ada Jairo Ridwell, ada Ole Romeni, dan satu lagi si Mitchell Baker. Nah kalau kita dapat 3 pemain ini, saya pikir wah gila, kita punya skuad mewah sekali. Tidak hanya mewah teman-teman, tapi sangat-sangat kuat, baik itu di belakang, di tengah, sampai di depan. Saya pikir ini ya kalau targetnya 2030 untuk Piala Dunia, saya pikir aduh, pemain sudah mewah, harusnya targetnya itu Piala Dunia 2026 atau tahun depan. Jadi kalau mereka 3 ini resmi bergabung, ini keren sekali ini menurut saya. Kita udah ada peningkatan tak perlu diserbu-jijikan seperti negara tetangga kita yang berjasi kuning guys. Sebentar lagi guys, King Indo akan mendapatkan pemain mewah cuy. Buset dah guys nih guys ya. Rumornya guys ya, nanti seperti apa yang diucapkan oleh Kemenpora kita guys ya, Pak Lito guys ya. Akan ada 3 nama guys. Akan ada 3 nama yang akan dinaturalisasi selanjutnya cuy. Karena yang pertama guys ya, ada Ole Romeni. Kedua ada Jairo. Nah guys ya, yang ketiga guys, ada pemain dari League One dan bermain di Lost Delay cuy. Buset, mimpi apa kita guys? Mimpi apa kita bisa mendapatkan seorang Mitchell Baker cuy, yang masih berusia 24 tahun cuy, dan berposisi sebagai left back guys. Buset dah, saingan Calvin Verdong nih guys. Bakal jadi saingan Calvin Verdong nih guys ya. Menpora sebut Mitchell Baker jalani proses naturalisasi. Please negara tetangga nggak boleh iri lihat berita ini cuy. Buset aja, semoga aja guys ya, semoga aja gitu ya proses naturalisasi ini semoga lancar gitu ya, agar ya King Indo lawan Australia bisa bantai guys. Ya bisa sih kalau misalkan mereka gabung ya. Kalau kita ekspektasinya bisa bantai Australia, ya bisa lah kalau misalkan Mitchell Baker datang, kemudian Jairo Ridwell datang, ada Ole Romeni datang. Ya kalau kita bilang bantai-bantai ya boleh lah, tapi nanti kita lihat saja seperti apa. Karena kita tidak boleh anggap remeh Australia. Australia juga itu kuat men, langganan Piala Dunia itu. Oke guys, so sekarang memang tengah hangat dengan isu pemecatan coach Indonesia Shin Tae-yong, dan aku terpanggil lah untuk buat satu video ni nak bagi sikit pandangan. Memang aku dah jangkakan yang pertukaran jurulatih untuk pasukan Indonesia ni akan berlaku. Cuma aku tak expect ni secepat ni tau. Aku expect at least lepas berakhirnya World Cup qualifier ni. Tak kira lah Shin Tae-yong ni berjaya bawa Indonesia layak ke Piala Dunia ataupun tidak, dia tetap akan kena pecat. Jika layak ke Piala Dunia, of course lah Indonesia nakkan seorang jurulatih yang berprofil tinggi untuk bawa Indonesia ni di dalam World Cup tu nanti. Dan jika tak layak, memang lagi confirm lah dia kena pecat kan. Jadi, adakah keputusan PSSI untuk memecat Shin Tae-yong dan bawa masuk Patrick Kluivert untuk pasukan Indonesia ni di kala tengah perjalanan ke Piala Dunia ni merupakan satu langkah yang baik ataupun tidak? Aku faham memang Indonesia sekarang ni berada di kedudukan yang agak terdesak untuk layak ke Piala Dunia. Ialah selepas revolusi yang dilakukan, selepas kemasukan pemain warisan yang berkualiti. Dan kalau kita nak standing pun, Indonesia ni belum berada di posisi yang terbaik lah untuk layak ke Piala Dunia ni. Walaupun sekarang ni berada di nombor 3, tapi kalau kita tengok pasukan lain ni pun berada hampir dengan pasukan Indonesia ni. Bila-bila masa dia boleh pintas pasukan Indonesia. Dengan membaki 4 perlawanan lawan Australia, Bahrain, China dan juga Jepun, Indonesia perlu menang sekurangnya 3 perlawanan untuk layak ke Piala Dunia.
Jadi di sinilah PSSI berpendapat untuk tak nak ambil risiko dan mengambil keputusan untuk menukar jurulatih daripada Sintayong kepada Patrick Kluivert. Pada pendapat aku, ini merupakan satu keputusan yang sangat drastik. Yes, walaupun kita tahu yang rata-rata sekarang ni pemain Indonesia daripada Belanda, dan dengan adanya coach juga daripada Belanda, lagi-lagi Patrick Kluivert yang ada nama besar, mungkin akan berikan kelebihan kepada pasukan Indonesia. Tapi minta maaf, walaupun Patrick Kluivert ni merupakan pemain yang berkelas dunia, tapi dia belum cukup membuktikan yang dia seorang jurulatih yang bagus. Dan kalau kita lihat perjalanan dia sebagai seorang jurulatih pun belum cukup meyakinkan. Ya, Malaysia bisa ambil si Coach Sintayong itu bisa. Cuma kan Coach Sintayong kayaknya tidak mau juga itu. Dia untuk Asia Tenggara kayaknya dia hanya mau latih Indonesia, tidak mau latih Malaysia itu. Tapi bolehlah Malaysia dekati itu kan. Selagi Coach Shin masih nganggur sekarang itu. Update news guys, dalam pengakuan Bapak Menteri Menpora Indonesia, 3 pemain ini dalam proses naturalisasi. Yang pertama ada Ole Romeni, yang kedua ada Jairo Ridwell, yang ketiga ada Mitchell Baker. Dari 3 pemain ini yang disebut oleh Bapak Menpora ini, Ole Romeni bisa dipastikan yang paling cepat masalah naturalisasinya. Nah, untuk Jairo Ridwell dan Mitchell Baker mudah-mudahan bisa main di bulan Maret ini melawan Australia dan melawan Bahrain di Gelora Bung Karno. Ya guys, menurut kalian gimana guys pertambahannya 2 pemain ini, Jairo Ridwell dan Ole Romeni dan Mitchell Baker? How expect you are to? Ya, kalau misalkan resmi Ole Romeni, kemudian si Jairo Ridwell, Mitchell Baker. Nah, ini yang patut kita tunggu-tunggu ini Jairo Ridwell, teman-teman. Supaya apa? Supaya Tom Hee itu punya kawan lah di lini tengah gitu. Karena kalau soal kualitas segala macam, saya pikir Jairo ini tidak perlu diragukan lah. Dia ini pemain yang berkualitas, pemain yang bagus. Ya, dia sudah malang melintang lah di liga-liga Eropa. Jadi kalau misalkan dia resmi bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia, ya Tom Hee tidak susah-susah lagi di tengah. Tom Hee sudah punya tandem yang luar biasa di tengah itu, teman-teman. Greg Nokolo sebut yang merusak sepak bola Indonesia adalah pengamat dan komentator. Hai, iya kah? Kalau di Indonesia, pengamat yang bilang mereka pengamat, yang mereka bilang pengamat, pengamat itu yang sebenarnya ikut rusak sepak bola Indonesia. Kenapa? Banyak yang nggak tahu bola. Kalau mereka nonton, mereka ikut kritik. Ya, aduh, ke belakang lagi. Siapa bilang main bola nggak boleh ke belakang? Siapa bilang bahwa main bola kalau ke depan harus gol atau bola keluar nggak boleh belakang lagi? Ya, betul. Kau mainnya Biasanya begitu. Kayaknya kurang pede. No, kasih komplain aja. Terus tiba-tiba bilang, hari ini performan ini sangat buruk. Itu dari pengamat. Padahal sebagai dari pelatih, pemain itu yang dianggap pengamat buruk, pelatih kasih main 90 menit. Kenapa? Karena menurut pelatih ini pemain yang terbaik, menjalankan tugasnya. Yes. Iya, betul. Tapi dari pengamat Kadang-kadang seperti itu. diganti-ganti. Kenapa nggak diganti-ganti? So, masyarakat yang nonton udah dengar itu. Pengaruh. Oh, goblok ini sih mainnya kayak tolol. Kenapa? Kok nggak diganti-ganti? Iya, memang sering kali begitu, teman-teman. Kalau kita lihat ya, komentator, kemudian para pengamat, itu justru seolah-olah mereka lebih pintar daripada pemain itu sendiri atau pelatihnya ya. Kadang-kala kita juga begitu. Kita bilang, kenapa ini pemain tidak diganti? Padahal menurut kita itu pemain, dia main buruk. Tapi kan kita punya penilaian dengan pelatih itu berbeda. Dan lucunya di Indonesia, menurut ya Greg Nokolo, itu di Indonesia ya biar dia bukan mantan pemain sepak bola, dia bisa jadi pandit sepak bola. Berbeda dengan di luar negeri, pandit sepak bola itu ya minimal dia pernah berkontribusi lah dalam dunia sepak bola, atau setidaknya dia pernah bermain bola. Nah, itulah kehebatannya kita, siapapun bisa bicara bola, dan ya kita menikmati apa yang mereka bicarakan, walaupun kadang-kadang ya disangkut pautkan, dikait-kaitkan dengan politik, tapi tidak apa-apalah. Kita ya terhibur juga dari mereka. Kalau tidak ada mereka, tidak ramai tuh sepak bolanya kita. Cie. Banyaknya pemain Belanda yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia ternyata membuat netizen Belanda emosi. Seorang netizen Belanda di X berkata, program naturalisasi tentu saja tidak masuk akal sama sekali. Program ini seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia. Naturalisasi merupakan distorsi kompetisi yang tidak berkontribusi pada sepak bola yang murni dan adil. Pernyataan tersebut tak terlepas dari keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dan
Ini lucu nih netizen Belanda. Mereka lupa mereka punya pemain-pemain juga, banyak pemain naturalisasi itu. Mereka tidak sadar kah? Amunisi baru untuk timnas Indonesia. Oke guys, jadi kata Pak Menpora nih ya, Pak Dito, ada 3 pemain baru yang saat ini sedang dalam proses ya guys ya. Apakah udah saatnya kita bilang here we go guys? Oke, jadi 3 pemain itu kita udah tahu ya, Ole Romeni ya kan? Kabarnya Ole Romeni ini sudah tinggal sumpah aja, dan Pak Dito juga sudah confirm kalau data-datanya Ole udah siap. Selanjutnya ada Jairo Riedewald yang kita tahu semua melalui press conference Pak Erick Thohir dan juga Patrick Kluivert mengatakan kalau Jairo Riedewald adalah pemain berikutnya yang diproses, dan saat ini juga sudah diproses. Tapi ini nih ya, ternyata Pak Dito juga bilang satu lagi adalah Mitchell Baker. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya tentang Mitchell Baker ya. Mitchell Baker saat ini bermain di Liga 1 Prancis ya guys, di Ligue 1 yang sebenarnya nih ya. Bukan Liga di sini di Konoha sebagai wingback, bisa bermain sebagai midfielder kiri, bisa bermain juga sebagai sayap guys. Tapi kalau dilihat-lihat sepertinya mungkin Mitchell Baker belum tentu bisa di bulan Maret nih. Yang paling hampir pasti banget adalah Ole Romeni akan bermain di bulan Maret. Jairo juga kayaknya akan nih. Mitchell Baker ya syukur-syukur bisa, kalau enggak ya bulan Juni. Gimana menurut kalian guys? Opini gue pribadi dengan tambahan. Nah ini kalau Mitchell Baker menurut saya janganlah di Juni, seharusnya di Maret ini sudah bisa lah. Tapi kan menurut Pak Erick Thohir itu dia sebenarnya belum bisa dinaturalisasi karena ya belum sesuai dengan regulasi FIFA. Tapi masih dicari tuh surat-suratnya dia. Menurut Pak Erick Thohir itu teman-teman ya, masih dicari dia punya surat-surat atau berkas-berkas yang berhubungan dengan ya dia punya keluarga di Indonesia lah. Apakah benar-benar dia punya garis keturunan yang sah dari Indonesia atau seperti apa? Tapi layak ditunggu ini ya isu-isu dari si Mitchell Baker ini teman-teman. Wait, siapa nih guys? Yes, Mitchell Baker guys, akhirnya masuk dalam proses naturalisasi edisi 2025 ini guys. Sudah dikonfirmasi dan diberitakan oleh FIFA Goal. Infonya dari Pak Dito Aryo Tejo, Menpora kita. Beliau menginformasikan bahwa Jairo Riedewald dan Mitchell Baker akan menyusul proses Ole Romeni, karena proses administrasi atau istilahnya paperwork-nya sedang dikerjakan dan sudah dianggap lengkap oleh Pak Dito. Wow, ya. Keren. Setelah ini kita tunggu aja proses berjalan, semoga keburu nih 3-3-nya main di bulan Maret nanti. Semoga banget, bismillahirrohmanirrohim ya Allah. Lancarkanlah, timnas ini pengen masuk Piala Dunia ya Allah. Komentarnya guys. Ya, semoga bisa tercapai di bulan Maret ini, mereka bisa main lawan Australia itu. Itu yang kita tunggu-tunggu itu. Here we go, Michael Baker dikabarkan akan menjadi proyek naturalisasi berikutnya di era kepemimpinan pelatih kita yang baru, Patrick Kluivert. Sebagus apa sih Michael Baker ini? Ya, inilah profil dari Michael Baker guys. Saat ini bermain di Liga 1 Prancis, yaitu klubnya bernama Lille. Market value Michael Baker saat ini yaitu 86,91 miliar. Wow. Isinya adalah bek kiri. Tinggi dari Michael Baker yaitu 1,89 meter. Dan umurnya saat ini yaitu 24 tahun guys. Michael Baker ini dikabarkan memiliki keturunan Indonesia yaitu dari sang kakek. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI atau Pak Erick Thohir mengenai Michael Baker ini akan dinaturalisasi berikutnya. Cuman kemarin di konversi pers pemecatan Coach Sintayong, Pak Erick Thohir itu udah menyebut nama Michael Baker ini guys, dan bakal memeriksa dulu nih asal-usul garis keturunan dari Michael Baker ini. Dan aku pribadi sebagai fans timnas Indonesia sangat setuju jika Michael Baker ini dinaturalisasi agar menambah kekuatan dari timnas Indonesia guys. Kalau menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak? Ya, kita sih setuju-setuju saja, kita mau ya. Namanya kita masyarakat pasti mau yang terbaik untuk timnas kan. Tapi pertanyaannya kembali lagi, apakah si Mitchell Baker ini mau atau tidak ya kan. Selagi dia masih muda, kemudian dia bermain di liga yang kompetitif juga di Eropa, di Ligue 1, Liga Prancis, bukan Ligue 1 Konoha. Ya kan. Nah, bisa jadi juga dia punya tawaran dari timnas Belanda atau dipanggil ke skuad timnas Belanda kan, kita tidak tahu juga teman-teman. Tapi kalau misalkan dia bergabung dengan timnas Indonesia di usianya yang masih muda, baru 24 tahun, saya pikir ya dia bisa dipakai untuk prospek jangka panjang lah, program jangka panjangnya timnas Indonesia ini. Mungkin masih bisa bermain sampai Piala Dunia tahun 2030 lah kalau kita hitung-hitung secara usia nih teman-teman. Jadi bagus menurut saya, masih muda 24 tahun ini. Mitchell Baker dikonfirmasi akan segera melakukan proses naturalisasi. Ya, dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Dito. Ada 3 pemain yang akan menjalani proses naturalisasi. Yang pertama adalah Ole Romeni, yang kedua adalah Jairo Riedewald, dan yang ketiga adalah Mitchell Baker, pemain dari Lille.
pemain yang pernah bahkan bermain untuk PSG. Dan ya, semoga dengan amunisi baru ini, Coach Patrick Kluivert dengan timnya mampu membawa timnas dan meracik timnas untuk bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di 4 match tersisa. Dan semoga ini bisa menjadi tambahan juga kekuatan bagi timnas kita. Dan semoga sukses, semoga prosesnya lancar dan tiga-tiganya bisa bermain untuk timnas Indonesia, karena akan sangat menjadi plus point. Iya, itu yang kita harapkan teman-teman. Gua kira tersadarkan, seneng banget ada pemain grade A Eropa yang bisa join timnas Indonesia. Ada Ole Romeni, Jairo Redwold, dan juga Michel Baker. Emang caranya seperti ini kalau kita pengen instan ke Piala Dunia dengan memanggil pemain keturunan. Ada salah satu pemain yang sangat menarik perhatian gue, itu adalah Michel Baker. Sebelum ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih timnas Indonesia, kita sama sekali nggak ada rumor di media sosial mengenai Michel Baker. Tapi ketika Patrick Kluivert ini sudah diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia, tiba-tiba Michel Baker ini masuk dalam radar, tiba-tiba punya darah Indonesia, tiba-tiba siap bergabung dengan timnas. Gua rasa ini karena faktor udah ditelepon sama abang-abangan. Untuk progresnya, Ole Romeni kemungkinan akan rampung dengan sangat cepat karena dia hanya tinggal mengucap sumpah warga negara Indonesia saja. Sedangkan Jairo Redwold ini akan dikebut prosesnya karena dia salah satu pemain yang diminta sama Patrick Kluivert sendiri. Dan Michel Baker ini sedang jalani proses naturalisasi. Kita doakan saja semoga prosesnya cepat dan mudah. Gue sih pengennya ya sebelum kita ketemu Jepang, Michel Baker ini sudah WNI. Dan ketiga pemain ini sudah dikonfirmasi sama Bapak Menpora Dito Aryo Tejo. Jadi kita tunggu saja. Gua kira Pak Dito ini sudah seperti Fabrizio Romano-nya Indonesia. Dia sudah tahu gitu, tapi kan ini masih dirahasiakan ya, belum diungkapkan ke publik, belum ada statement resmi dari federasi. Tapi kita harus dapat kabar terbaru nih. Kita mau menunggu ini seperti apa ini prosesnya Jairo Redwold, kemudian Michel Baker, Ole Romeni. Ya kalau Ole Romeni saya pikir ya paling dalam waktu dekat ini ya proses naturalisasinya dia mungkin akan dipercepat lah. Jairo, nah Michel Baker ini teman-teman, kalau misalkan dia resmi menjadi orang Indonesia dan bermain untuk timnas kita, nah di sini kita punya left back ini akan semakin ya bersaing ketat mereka ini. Di situ akan ada si Pratama Arhan ya. Baik kalau Pratama Arhan dipanggil teman-teman, karena kalau kita dengar dari statementnya Patrick Kluivert, pemain-pemain yang punya ya, menit bermain kurang di klub itu tidak akan dipanggil. Tapi ada beberapa nama mungkin akan dia kecualikan lah. Kemudian ada Kelvin Verdong. Nah di sini kita lihat teman-teman. Ini kalau misalkan si Michel gabung, ya dia akan bersaing dengan nama-nama yang ada di left back ini teman-teman. Jadi ya layak ditunggu seperti apa timnas kita. Selain mewah, kita punya timnas juga yang market value-nya, waduh, gila nih teman-teman, di atas rata-rata dari bukan pemain tapi negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini. Keren sekali teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal ya kita punya pemain naturalisasi yang sebentar lagi akan perkuat timnas. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.